Hai, kembali lagi kita di channel Ciwi Jawa. Di sini kita akan kembali membahas dan menyimak alur cerita film. Hari ini kita akan membahas film yang berjudul Soul. Film ini bergenre drama komedi dan fantasi, sekaligus film garapan Peter Docter yang dirilis secara digital di Disney Hotstar pada tahun 2020. Film ini bertema animasi serta naskahnya yang ditulis oleh Cam Powers dan Mike Jones. Film ini menceritakan tentang guru musik di sebuah sekolah menengah pertama yang bernama Joe Gardner. Ia memiliki cita-cita yaitu menjadi musisi jazz. Namun, sayangnya saat mimpinya hampir terwujud, Joe justru mengalami kecelakaan dan jiwanya terlempar ke dunia entah berantah. Dan di sana petualangan pun dimulai. Sebelum kita memasuki ke dalam alur ceritanya, saya ingin mengingatkan kembali bahwa channel ini mengandung full spoiler. Jadi, buat kalian yang belum nonton filmnya, saya sangat sarankan agar kalian menonton filmnya terlebih dahulu. Karena bagaimanapun juga menonton film secara full akan jauh lebih baik. Jadi, langsung saja kita simak alur ceritanya. Let's check it out. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang guru yang sedang mengajar pelajaran musik di sekolah menengah pertama. Ia bercerita kepada para muridnya ketika kali pertama ia mencintai dunia musik. Ia adalah bernama Joe Gardner. Sebut saja Gardner. Tak lama kemudian, Gardner pun dipanggil oleh kepala sekolah yang bernama Nyonya Arroy. Ia pun menyampaikan bahwa Gardner akan menjadi guru tetap di sekolah itu dengan segala jaminan pekerjaan, jaminan kesehatan, dan mendapatkan tunjangan pensiun. Sepulangnya Gardner dari mengajarnya, ia pun mampir ke tempat jahit pakaian milik ibunya, serta mengabarkan pekerjaan barunya. Terlihat bahwa ibu Gardner sangat bahagia karena akhirnya Gardner mendapatkan pekerjaan tetap. Di sela kebahagiaan itu, Gardner pun ditelepon oleh mantan muridnya yang bernama Carly. Carly mengajak Gardner latihan untuk tampil performance bersama klub musik Dorothy, yang kebetulan Carly adalah pemain genderang jazz di klub itu. Ia pun sangat bangga akan hal itu. Lalu ia pun bergegas pergi ke tempat latihan Dorothy. Di sana ia pun disambut oleh Carly. Lalu Gardner pun dipertemukan oleh Nyonya Dorothy yang terlihat sangat dingin. Nyonya Dorothy pun mengatakan bahwa ia terpaksa menjadikan Gardner sebagai pianis di klubnya karena pianis sebelumnya izin untuk keluar kota. Setelah itu, secara tiba-tiba Nyonya Gardner pun serta yang lainnya mulai memainkan alat musiknya masing-masing. Dengan bingung, Gardner pun ikut memainkan pianonya hingga Gardner pun tenggelam ke dalam musiknya. Akhirnya Gardner pun diterima untuk performance besok malamnya bersama klub Dorothy karena dianggap ia sangat mumpuni dalam hal bermusik. Sepulangnya dari klub, Gardner pun berjalan dengan sangat bangga dan sambil berjalan tak beraturan. Lalu ketika di pertengahan jalan, ia pun terjatuh ke dalam lubang perbaikan jalan yang membuat ia berada di dunia entah berantah. Di sana ia melihat banyak makhluk biru kecil serta jalan gelap dengan satu cahaya terang yang sangat besar. Lalu ia pun menanyakan kepada salah satu makhluk biru kecil itu bahwa sedang berada di mana ia sekarang. Makhluk itu pun mengatakan bahwa mereka sedang berada di alam sesudah kematian, atau biasa disebut The Great After. Setelah itu Gardner pun terkejut karena ia tidak ingin mati terlebih dahulu. Ia pun berlari menghindari cahaya yang akan membawanya ke alam sesudah kematian. Ia pun akhirnya dapat menembus dinding pembatas yang akhirnya membawa ia bertemu dengan banyak makhluk bernama Jerry. Para Jerry pun mengatakan bahwa Gardner sedang berada di alam sebelum kelahiran.
Setelah itu, Gardner pun dibawa oleh salah satu mentor untuk mengantar para jiwa-jiwa ke gerbang bumi untuk dilahirkan. Gardner pun pergi menyelinap dan akhirnya mencoba ikut terjun untuk kembali ke bumi. Namun, usaha berulang kali terjun Gardner pun nihil, karena Gardner sudah masuk ke dalam data sesudah kematian. Lalu, Gardner mengambil salah satu nickname sembarang dan mendapatkan nickname bernama Dr. Bangerstone. Salah satu makhluk jari pun menghampiri Gardner yang sedang bingung, lalu mengembalikan jiwa Gardner. Ia pun kerap disuruh untuk kembali mengantri di alam sesudah kematian. Namun Gardner menolaknya dan berlari. Lalu tiba-tiba makhluk bernama Terry pun datang. Ia bekerja sebagai bagian pembukuan kematian. Terry mengatakan bahwa ia kehilangan satu mentor untuk menuju alam sesudah kematian. Gardner pun pergi ke dalam ruangan yang memperlihatkan sebuah seminar, dalam tanda kutip, dirimu. Setelah itu tak lama kemudian, Gardner yang menyamar sebagai Dr. Bergensen pun dipanggil dan dipasangkan oleh jiwa yang disebut 22 atau 22. Setelah itu Gardner dan 22 itu pun dibawa memasuki pintu yang memperlihatkan kehidupan nyata sesuai nickname yang tertera. Di sana, Gardner pun mengatakan yang sebenarnya bahwa dirinya bukanlah Born Bergensen seperti di nickname-nya, melainkan seorang pianis bernama Gardner. Tak lama kemudian kisah pun diganti menjadi kisah nyata Gardner yang memperlihatkan Gardner dari lahir sampai keadaan ia sekarang. Gardner pun diajak oleh 22 menuju ruang segalanya. Ruangan itu berfungsi untuk menemukan api yang memperlihatkan banyak bakat. Memiliki api merupakan salah satu syarat untuk ke bumi. Ketika mereka keluar dari ruangan itu, mereka pun bertemu dengan salah satu jari yang sedang mencari untuk membawa Gardner kembali ke alam sesudah kematian. Namun, 22 yang sudah mengetahui Gardner adalah jiwa tersesat pun berusaha mengulur waktu dan mengatakan bahwa ia lupa untuk mencoba bakat breakdance-nya. Namun, untuknya, Jerry pun mengizinkannya dan kembali pergi bersama Gardner. Dengan kesempatan itu, 22 pun mengajak Gardner ke tempat persembunyian milik 22 untuk bertemu dengan kenalan 22 yang akan membantu Gardner nantinya. Di sana mereka pun dikejar oleh jiwa yang bingung yang akhirnya membentuk sebuah monster menyeramkan. Namun ketika mereka hampir tertangkap, tiba-tiba sebuah kapal datang dan berhasil menjaring monster tersebut. Nakoda itu bernama Moonwind, yaitu kenalan 22. Moonwind datang bersama para rekannya. Mereka adalah jiwa yang bertugas untuk menyelamatkan jiwa-jiwa tersesat untuk kembali ke bumi. Hal itu dibuktikan melalui pengembalian salah satu jiwa yang sudah menjadi monster tersebut. Para rekan Moonwind memainkan alat musik untuk melontarkan wujud monster itu, dan Moonwind pun membuat sebuah lubang yang memperlihatkan keadaan tubuh si jiwa tersebut yang terlihat sedang melamun dan bekerja. Kemudian ketika Gardner mencoba membuat lingkaran untuk kembali ke bumi, tetapi justru ia malah ditampilkan penampakan keadaan alam sesudah kematian. Gardner pun tak percaya akan hal itu, bahwa dirinya akan mati. Lalu Moonwind dan para rekannya mengajak Gardner serta 22 untuk menaiki kapalnya dan membawanya ke tempat yang jauh untuk melakukan ritual pengembalian jiwa Gardner. Selama di perjalanan, mereka pun berbincang dan menceritakan tubuh mereka masing-masing. Dan Moonwind mengatakan bahwa tubuhnya sedang melakukan trance di Pahlawan. Sesampainya di sana, Gardner pun bermeditasi dan mengingat apa saja yang dicium dan dirasakan raganya saat ini. Dan akhirnya, ritual itu pun berhasil membuka dimensi raga Gardner yang terlihat sedang dirawat di rumah sakit. Lalu Gardner yang tak sabar untuk ke bumi pun akhirnya nekat terjun dan secara tidak sengaja menarik jiwa 22 untuk ke bumi. Padahal teknik yang ingin dilakukan Moonwind bukanlah seperti itu. Ketika di bumi, jiwa mereka pun tertukar, di mana jiwa 22 berada masuk di tubuh Gardner.
sedangkan jiwa Gardner justru masuk ke tubuh kucing. Mereka pun memutuskan kabur dari rumah sakit dan berusaha mencari cara untuk mengembalikan keadaan. Gardner pun merasa khawatir karena esok ia harus tampil bersama klub Dorothy, sedangkan ia tidak ingin mengecewakan Nyonya Dorothy. Mereka pun akhirnya mencari keberadaan Win-Win di tengah kota, dan mereka berhasil menemukannya. Mereka pun menceritakan kejadian yang sedang mereka alami. Lalu Win-Win pun mengatakan bahwa hal itu harus melalui ritual-ritual yang sangat panjang. Tetapi Gardner yang mengatakan bahwa ia harus berada di tubuhnya malam itu juga karena dirinya harus tampil di acara musik. Mereka pun pergi untuk kembali ke rumah. Di pertengahan jalan, mereka pun bertemu dengan Nyonya Dorothy beserta member klubnya. Tanpa basa-basi, mereka pun berlari meninggalkan klub Dorothy untuk menaiki taksi. Sesampainya di rumah, murid kelas les Gardner pun datang. Namun, jiwa Gardner yang berada di kucing pun dikunci oleh 22 yang berada di tubuh Gardner. Di luar terlihat bahwa 22 sedang berbincang dengan murid Gardner yang ingin mengajukan pemberhentian sebagai murid les Gardner. Namun, karena keramahan 22, murid Gardner pun memutuskan untuk tidak jadi berhenti. Scene berpindah yang memperlihatkan Terry yang sudah menyadari bahwa ia sudah kehilangan jiwa Gardner yang berhasil pergi ke bumi. Lalu Terry pun meminta izin kepada para Jerry untuk mengambil jiwa Gardner yang sudah berada di bumi. Akhirnya Terry pun pergi untuk ke bumi. Di bumi, Terry pun berhasil menemukan jejak Gardner dan 22 yang sedang berada di luar dan berniat menjebaknya menggunakan tablet dimensi yang akan membawa mereka kembali ke dalam dunia gaib. Gardner dan 20 pun ingin menghampiri butik milik ibu Gardner untuk meminta setelan yang akan dipakai oleh Gardner tampil. Tetapi sesampainya di sana, ibu Gardner yang terlihat tidak suka dengan penampilan musik yang akan Gardner tampilkan pun tidak mengizinkan untuk memakai setelan dari butiknya. Namun, karena dibujuk ibunya pun akhirnya mengizinkan Gardner untuk memakainya. Lalu Gardner pun berpamitan untuk pergi. Di pertengahan jalan, mereka pun bertemu kembali dengan Win-Win yang akan memperbaiki masing-masing jiwa. Namun, 22 yang tidak setuju akan hal itu karena ia sudah terlalu nyaman di bumi pun berlari menghindari Gardner dan Win-Win yang akan melaksanakan ritual. Di pertengahan jalan, lebih tepatnya di stasiun, mereka pun kembali dijebak oleh Terry yang akan membawa mereka ke dimensi lain tersebut. Dalam dimensi itu, mereka pun dipertemukan oleh para Jerry yang sudah menunggu mereka. Lalu, para Jerry pun melihat pin milik 22 yang sudah berubah menjadi bumi, yang menandakan bahwa 22 layak untuk ke bumi. Namun Gardner yang tidak terima itu pun mengatakan bahwa api ditemukan karena jiwa 22 sempat berada di tubuh dirinya, yang akhirnya ia dapat mencintai salah satu basic, yaitu dalam hal bermusik. Dan mereka pun berselisih paham. Ketika 22 dan Gardner berada di gerbang bumi, 22 pun memutuskan untuk memberikan pin bumi miliknya kepada Gardner dengan wajah kesal. Gardner yang memiliki tujuan untuk tampil pun akhirnya terjun ke bumi. Lalu di sisi lain, 22 pun mulai menyesali dirinya dan mengatakan bahwa dirinya tidak layak untuk hidup dan ia tidak memiliki tujuan hidup yang sesungguhnya. Gardner yang memutuskan tampil pun akhirnya bergegas menuju panggung. Setelah Gardner selesai melakukan penampilannya, ia pun merasa seperti ada yang pernah singgah di dirinya. Lalu, sesampainya ia di rumah, Gardner pun merogoh kantong celananya dan menemukan banyak remahan makanan. Setelah itu ia pun memainkan piano dan melakukan teknik tenggelamnya ke dalam alam bawah sadar.
Di sana ia pun bertemu dengan kapal Moonwind dan beserta para rekannya untuk mencari jiwa 22 yang hilang. Di sana akhirnya mereka pun bertemu dengan jiwa 22 yang sudah menjadi wujud monster karena tidak berhasil dengan pencapaiannya dan memiliki obsesi yang tidak tercapai. Lalu Moonwind pun menangkap jiwa 22 dengan perangkap miliknya. Tetapi kekuatan jiwa 22 yang sangat kuat pun mampu menenggelamkan kapal milik Moonchild. Lalu Gardner pun mengejar jiwa 22 hingga ke gerbang bumi. Namun justru Gardner pun dimakan oleh jiwa 22 yang hilang. Di sana Gardner pun kerap dicaci maki oleh 22 karena ia sudah merasa kecewa oleh Gardner. Namun Gardner pun berhasil menaklukkan jiwa 22 dan melunturkan wujud monsternya yang menjadikan jiwa 22 kembali ke semula. Setelah itu, Gardner pun memutuskan untuk memberi pin buminya kepada 22 yang sudah mengizinkan 22 melanjutkan hidupnya di bumi. Dan akhirnya Gardner pun yang sudah menunaikan hidup dan matinya sebagai musisi pun akhirnya menyerahkan diri dengan keadaan yang sebenarnya, yaitu untuk mengakhiri hayatnya dan menuju dunia sesudah mati. Lalu tiba-tiba ketika Gardner di jalan kematian, salah satu jari pun menghampiri Gardner dan akhirnya memutuskan untuk memberikan kesempatan untuk hidup serta berpesan kepada Gardner agar tidak menyia-nyiakan hidupnya selama di bumi meskipun dalam sedetik, dan berakhir memperlihatkan Gardner yang ingin pergi. Lalu film pun selesai. Film Soul ini cukup membuat saya puas karena penyampaian maknanya yang sangat kuat. Meskipun dibawakan secara animasi, namun film ini pun mampu membawakan secara ringan, serta mampu dicerna dengan pembawaan tokoh Joe Gardner yang sederhana dan stay humble. Pesan yang dapat kita petik dari film ini adalah kita harus mensyukuri setiap menit, bahkan setiap detik hidup kita, serta tidak menjalani hidup dengan sia-sia. Mungkin itu saja yang dapat saya ulas dari film ini. Sebelumnya, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi ya guys. Saya Ciwi, pamit undur diri. See you next video guys.